belilah. Ada saya lihat pengolahan sampah yang bisa dengan hitungan 5-6 jam dari organik itu menjadi kompos. Kalau itu bisa dilakukan oleh semua hotel, restoran, kafe di Badung, saya kira 40% sampah di Badung sudah teratasi di hulu. Pemerintah Provinsi Bali mengadakan koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Badung guna memastikan percepatan penanganan sampah. Dalam agenda kali ini, Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Gakum KLH, Ardianto Nugroho juga turut hadir. Acara koordinasi tersebut juga dihadiri oleh masyarakat dengan menunjukkan alat pengolahan sampah yang beraneka ragam. Masuk dalam acara inti, Bupati Badung Adi Arnawa mengakui adanya permasalahan yang dihadapi saat ini sangat kompleks, mulai dari perpindahan penduduk yang berimbas pada bertambahnya beban infrastruktur dengan dampak seperti kemacetan, banjir, dan sampah. Perkembangan kepariwisatan Badung secara nyata memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari 70% PAD Kabupaten Badung bersumber dari sektor pariwisata, khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran. Sudah menjadi konsekuensi logis bahwa berkembangnya Kabupaten Badung menjadi magnet meningkatnya migrasi penduduk tidak hanya warga negara Indonesia, bahkan termasuk warga negara asing untuk mengembangkan usaha sekaligus tinggal di Kabupaten Badung. Apalagi di beberapa negara, kondisi geopolitik dan ekonomi yang tidak kondusif menjadikan Bali sebagai pilihan yang nyaman dan aman untuk berwisata dan bisnis. Hal ini di satu sisi berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian daerah, namun di sisi lain menyebabkan meningkatnya beban terhadap infrastruktur wilayah dan tekanan terhadap lingkungan. Kondisi tersebut bisa dilihat dari mulai munculnya berbagai persoalan antara lain kemacetan, ketersediaan air bersih, banjir, sampai masalah sampah yang belakangan ini sangat merusak estetika dan mencoreng citra pariwisata Bali. Pada kesempatan yang baik ini perkenankan saya melaporkan kinerja pengolahan sampah di Badung sebagai berikut. 1. Volume timbulan sampah di Kabupaten Badung mencapai lebih kurang 876,1 ton per hari. Komposisi sampah dominasi oleh sampah organik sebesar 65%, dan sampah anorganik sebesar 25% dan residu sebesar 10%. Yang kedua, sumber sampah terbesar berasal dari rumah tangga dan dari pemukiman penduduk mencapai 55,9%. Selanjutnya, hotel mencapai 25,9%, restoran dan kafe mencapai 15,5%, serta sampah lainnya dari berbagai sektor termasuk sampah yang mencapai 20%. Kondisi ini menggambarkan lebih dari 40% sampah non-rumah tangga di Badung ini berasal dari sektor horeca. Bapak Gubernur, ini kelihatannya 40% lebih sampah yang ada di Badung ini bersumber dari hotel, restoran, dan kafe. Tadi sebelum kita memasuki ruang ini, saya sempat berkeliling dengan Pak Gubernur dengan beberapa undangan. Saya lihat ada beberapa produk yang mampu mengolah sampah organik menjadi kompos. Saya kira pada kesempatan yang baik ini saya mengimbau kepada teman-teman pengusaha, khususnya hotel, restoran, kafe, untuk memulailah mulai dana CSR-nya yang ada itu mulai dibeli alat-alat yang bisa mengolah sampah organik menjadi kompos. Saya bukan bermaksud promosi, mohon maaf Pak Kadis Lingkungan Hidup yang saya hormati, saya lupa tadi, mohon maaf Pak Kadis, saya nggak lihat, gelap soal tadi Pak. Jadi saya mohon boleh kesempatan ini, sejen Pak Gubernur juga, bahwa yang mau ialah pengusaha-pengusaha hotel, restoran, kafe dari CSR yang ada itu mulailah belilah. Ada saya lihat pengolahan sampah yang bisa dengan hitungan 5-6 jam dari organik itu menjadi kompos. Kalau itu bisa dilakukan oleh semua hotel, restoran, kafe di Badung, saya kira 40% sampah di Badung sudah teratasi di hulu. Mencapai 256 usaha, baru 52,7%. Dan usaha restoran, kafe, dan rumah makan atau warung
itu ada 1.937 usaha, sekitar 41,2%. Sedangkan kepemilikan tong sampah terpilah untuk usaha hotel yang sudah memilah sampah mencapai 288 usaha. Ini masih kecil sekali, 58,2%. Sedangkan restoran, usaha restoran, kafe, dan rumah makan atau warung itu jumlahnya sebesar 2.049 usaha, itu sebesar 43,6%. Kepemilikan sarana pengolahan sampah organik untuk usaha hotel yang sudah memilah sampah mencapai 155 usaha atau sekitar 31,3%. Dan usaha restoran, kafe, dan rumah makan atau warung itu sebesar 1.039 usaha, yaitu sekitar 22,1%. Kerjasama pengolahan sampah organik dengan pihak ketiga mencapai 2.881 usaha atau sekitar 55,4%. Sedangkan diolah mandiri mencapai 1.194 usaha, sekitar 23,0%, dan tidak diolah mencapai 1.123 usaha atau sekitar 22,6%. Berdasarkan hasil pendataan di atas, meskipun belum terdata seluruhnya usaha mereka yang terdapat di Kabupaten Badung, namun sudah menggambarkan indikasi bahwa kinerja pemilahan sampah di sektor Horeca hanya mencapai 52,7%, dan yang mengolah sampah organik secara mandiri hanya 23,0%, dan yang lebih miris lagi adalah kepemilikan sarana pengolahan sampah organik untuk sektor Horeca rata-rata hanya 26,7%. Ini masih rendah sekali. Sekiranya perlu digenjot terus, seperti apa yang saya sampaikan tadi itu. Yang penting ada keseriusan, ada kesadaran, karena bagaimanapun juga kita harus bersama menjaga tantangan pariwisata kita untuk bagaimana tetap pariwisata kita sustain sebagaimana harapan kita bersama. Lebih lanjut, Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Gakum KLH, Ardianto Nugroho mengatakan, kehadirannya mewakili pemerintah pusat sebagai bentuk atensi yang telah diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Dengan itu, pihaknya tidak akan ragu lagi dalam mengambil tindakan untuk mengenakan hukuman bagi pengusaha manapun yang tidak memperdulikan peringatan yang diterima hingga sanksi di penjara, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan kami, Bapak Ibu semua, sudah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pengolahan lingkungan hidup di Bali itu sebanyak 517 hotel, restoran, dan kafe. Hasilnya 100% hotel, restoran, dan kafe di Bali tidak taat terhadap pengelolaan sampah. Saya ulangi, 100% hotel, restoran, dan kafe di Bali tidak taat terhadap pengelolaan sampah. Khusus untuk Kabupaten Bali, kami sudah melakukan pengawasan pada 401 entitas, dan angka ini masih terus bergerak. Terhadap 401 hotel, restoran, dan kafe, kami pasti akan mengenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Kami tidak akan mengenakan sanksi administrasi teguran tertulis lagi. Kami akan mengenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Dan beberapa sudah diterima langsung oleh pemilik hotel, restoran, dan kafe di Bali. 401 entitas Horeca yang ada di Badung wajib menindaklanjuti sanksi administrasi tersebut. Di dalam sanksi administrasi sudah disampaikan pelanggarannya apa, rekomendasinya apa, dan berapa hari dia harus menindaklanjuti. Jika tidak ditindaklanjuti, jika dicuekin, jika diabaikan, lalu apa? Ada dua choice, ada dua pilihan yang akan kami tempuh. Bisa kami bekukan perizinannya, atau kami bisa kenakan pasal 114
Undang-Undang 32 tahun 2009 dengan pidana 1 tahun penjara. Saya sarankan nanti sanksi administrasi yang diterbitkan bukan dalam bentuk teguran tertulis, tapi paksaan pemerintah. Karena itu lebih powerful. Karena setelah paksaan pemerintah terbit dan tidak ditindaklanjuti, maka akan dilakukan pemberatan maupun pengenaan hukum pidana. Kalau teguran tertulis tidak bisa seperti itu. Jadi Bu Kadis, Pak Kadis harus berani Pak Ibu mengenakan sanksi administrasi ini. Pengawas Bapak Ibu semua sudah kami latih dan sedang kami latih, dan praktek langsung di lapangan. Jadi tidak ada lagi keraguan buat kami untuk mengenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Tapi ketika keputusan sanksi administrasi diserahkan, kami akan awali dengan pengawasan dalam waktu dekat. Karena di dalam sanksi administrasi itu setiap korekta tidak lebih dari 3 bulan saja untuk membenahi. Ketika pengawasan keputusan sanksi administrasi itu tidak ditaati, kami akan terbitkan surat peringatan. Jika surat peringatan itu masih dicuekin, kita akan hentikan surat penghentian sanksi administrasi, dan 401 entitas tersebut kami akan ancam dengan pasal 114. Jadi saya mohon sekali lagi bagi para pengurus hotel, restoran, kafe untuk segera berbenah diri, segera menindaklanjuti sanksi administrasi kami, dan segera menyelesaikan sampahnya di hotel, restoran, kafe yang ada, yang Bapak Ibu kelola sendiri. Kesimpulannya adalah pidana tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba kami kenakan. Itu bertahap Bapak Ibu semua. Konstruksi hukum pidana mengenai pengelolaan sampah itu berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2008 kami juntukan dengan Undang-Undang 32 tahun 2009. Di dalam Undang-Undang 18 disebutkan bahwa sampah itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah, bahkan perorangan. Artinya Bapak Ibu pengelola hotel, restoran, dan kafe bertanggung jawab terhadap sampahnya. Dalam sesi wawancara, Bupati Badung mengklarifikasi rencana kerjasama dengan pihak outsourcing dalam menjangkau sampah yang masih belum terjamah. Sedangkan Presiden Prabowo telah berkomitmen untuk menghapus outsourcing pasca buruh menyampaikan tuntutannya. Selain itu, Bupati Badung tetap mengingatkan pemilahan sampah juga harus dilakukan oleh semua pengusaha, baik besar maupun kecil. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik kan otomatis ketidaksetiaan juga tidak. Tapi Pak Bupati tadi disebutkan untuk menggunakan outsourcing. Jadi kan dari Pak Presiden akan berkomitmen untuk menghapus outsourcing, Pak. Ya kan ya kan Pak Presiden menyampaikan bahwa akan menghilangkan outsourcing ya. Iya. Sampai hari ini kan saya belum ada edaran surat yang menyatakan seperti itu. Tapi instrumen yang bisa kita lakukan kan salah satunya karena tidak akan mungkin kita angkat ketiganya kan kita pakai outsourcing dulu. Tentu kita akan menyesuaikan nanti kalau memang arahan Presiden tidak ada outsourcing, mungkin dalam bentuk lain kan pasti ada. Kembali lagi Pak, terkait kerjasama untuk mereka tadi Pak, ini mereka yang mengolah sampahnya mandiri atau memang ada kolaborasi dengan pemerintah? Artinya saran kita tadi itu kan diharapkan bagaimana penanganan sampah ini penanganannya sudah selesai di hulu. Kalau kita hulu sumbernya ya berarti kan di hotel itu. Salah satunya kita sarankan tadi kan, saya menyarankan dari CSR-nya itu kita belilah beberapa produk yang bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik itu. Malah Pak Gubernur tegas menyatakan udahlah harus berani mengeluarkan anggaran untuk membeli beberapa produk-produk yang bisa mengolah sampah organik menjadi kompos. Pak, kalau UMKM sendiri Pak kan di daerah pariwisata itu kan banyak selain
Kalau untuk hotel bintang 5, restoran yang besar itu mungkin bisa Pak. Kalau restoran-restoran kecil ini kan banyak Pak, masih membuang bekas-bekas kelapa. Nah, makanya kita tetap kalau saya lihat dari beberapa termasuk di luar itu kan semua harus dipilah sampai itu. Nah sekarang kan kita ini sedang mendorong menumbuhkan kesadaran. Kalau kita lihat dari persentase kesadaran masyarakat, 89% loh untuk rumah tangga ya sudah mencapai di Badung kan bagus. Tapi kan di Badung ini kan tidak hanya rumah tangga, masyarakat pendatang yang notabene dia berusaha di Badung ini kan juga ikut bersama pemikirannya, mindset bersama dengan apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itulah maka tadi disarankan tidak saja horeca, tidak saja hotel, restoran, tapi termasuk warung kan itu. Warung diupayakan agar dilakukan seperti itu. Saya kira kan warung skala sampah juga mungkin tidak terlalu banyak kan dibandingkan. Tapi kalau ada niatan, saya kira bisa dilakukan. Nah ini kita nih hari ini kan mendorong, memotivasi horeca biar bergerak gitu, jangan diam. Karena kalau kita lihat dari data itu baru 11% kan, baru 11% baru mampu mengelola. Hanya sekitar 5.140 sekian ya, dari 33.000 kan. Nah ini kan baru 11%. Nah inilah kita akan dorong pacu terus untuk bagaimana caranya horeca ikutlah care, peduli untuk ikut penanganan sampah berbasis sumber ini dilakukan di masing-masing kegiatan. Terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten di seluruh provinsi Bali ini. Jadi target kami sebetulnya baru ditargetkan 1.300 hotel, restoran, dan kafe, dan baru terpenuhi sekitar 500 yang sudah kami lakukan pengawasan. Dan dari hasil pengawasan kami melihat masih banyak yang harus diperbaiki dalam pengelolaan sampah oleh pemilik dan pemilik perizinan berusaha hotel, restoran, dan kafe ini. Karena hampir seluruh horeca belum taat terhadap pengelolaan sampah yang ada di Bali. Jadi kami nanti targetkan bahwa sampah yang masuk ke TPA Suwung atau TPA manapun di Bali itu hanya 10%. Yang 90% harus terkelola, harus selesai di tingkat hotel, restoran, dan kafe yang ada di Bali. Dan kami akan bekerja keras karena ini sudah jadi perintah dari yang terhormat Bapak Presiden, dan kami akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Mungkin dari 401. Ini juga jadi pertanyaan dari publik Pak, untuk di luar Bali juga apa sama seperti ini? Ya, kami sudah lakukan pengawasan di beberapa daerah yang menjadi fokus kami. Salah satunya adalah DKI Jakarta, Tangerang Selatan, Bandung, dan sebagainya. Makasih ya. Ya. Lebih tinggi dari Bali yang pasti. Saya angkanya nggak bisa saya sebutkan karena harus saya cek database. Oh, Terima kasih ya teman-teman ya.